Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswadi Rustam, SIMM, dosen Politeknik Sawanggali Aji pada program studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kelayakan bisnis dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini penting untuk dipahami mahasiswa karena selain bagian dari salah satu capaian lulusan program studi, mata kuliah ini juga mempelajari tentang perencanaan bisnis yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesederhana apapun dan sekecil apapun usaha yang dijalankan, pasti memerlukan studi kelayakan bisnis. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu selain membahas konsep dan penerapan studi kelayakan bisnis, juga membahas analisis beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis, antara lain aspek yuridis, pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, manajemen, lingkungan bisnis, keuangan, serta cara menyusun proposal dan laporan studi kelayakan bisnis. Terdapat 4 capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar studi kelayakan bisnis. 2. Mampu memahami studi kelayakan bisnis sebagai salah satu cara mengidentifikasi faktor-faktor baik yang berkaitan dengan pendirian usaha baru, pengembangan usaha, maupun untuk kegiatan investasi. 3. Mampu menganalisis kelayakan suatu bisnis yang dilihat dari berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. 4. Mampu menyusun proposal dan laporan studi kelayakan bisnis. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menyajikan 14 pertemuan dalam satu semester, baik daring maupun luring, dengan beberapa topik bahasan antara lain. 1. Ruang lingkup dan pengertian studi kelayakan bisnis. 2. Langkah-langkah studi kelayakan bisnis. 3. Analisis beberapa aspek studi kelayakan bisnis meliputi aspek yuridis, aspek teknis dan teknologis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek keuangan, dan aspek lingkungan bisnis. Selanjutnya yang keempat, identifikasi analisis SWOT. Dan yang kelima, cara menyusun proposal dan laporan studi kelayakan bisnis. Dalam rangka pencapaian pembelajaran tersebut, teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA. Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Materi yang saya sampaikan menggunakan referensi buku Kasmir Ja'far 2013 yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis. Selain itu, sebelum hari pertemuan, saya terlebih dahulu selalu mengirimkan kepada mahasiswa materi yang akan dibahas di hari pertemuan, dengan harapan agar mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu, sehingga saat saya memaparkan materi di pertemuan, mahasiswa lebih cepat dan lebih mudah memahami. Pada metode interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada saat perkuliahan berlangsung, saya sering mendorong partisipasi aktif mahasiswa dengan memberi pertanyaan. Selain itu, saya menganjurkan mereka untuk bertanya, dan sebelum saya menjawab pertanyaan mereka, saya meminta mahasiswa yang lain untuk terlebih dahulu memberi jawaban. Selain itu, di luar waktu perkuliahan, saya sering memberikan topik diskusi melalui media chat GC, dan semua mahasiswa saya minta menanggapi melalui media yang sama. Selanjutnya pada metode assessment, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa.
Pada awal pertemuan kuliah, saya telah menjelaskan bagaimana saya memberi penilaian yang telah disepakati bersama dalam kontrak perkuliahan. Adapun penilaian saya kepada mahasiswa terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. Kehadiran dengan bobot 10%, sikap dan keaktifan 15%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video pengajaran saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Saya set screen dulu, ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi pada kuliah kali ini saya akan membahas langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Diharapkan setelah akhir materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan studi kelayakan bisnis mulai dari penemuan ide hingga pelaksanaan. Jadi sub yang akan dibahas nanti adalah penemuan ide, analisis awal, evaluasi, penentuan kelayakan, perencanaan pelaksanaan, dan pelaksanaan. Ada 6 langkah. Oke, sekarang kita mulai dari penemuan ide. Di dalam penemuan ide ini, seorang yang memiliki keinginan untuk mempelajari lebih mendalam. Jadi ada keinginan dulu muncul ya terkait dari kelayakan bisnis ini bisa melalui bacaan, bisa melalui survei, dan bisa melalui pengalaman, ya, pengalaman. Nah, di dalam ide ini, penemuan ide ini, ya, ada beberapa kriteria ide yang harus disampaikan, yang harus ditemukan dalam studi ini. Yang adalah produk yang akan dijual haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Jadi produknya yang dibuat ide untuk gagasan itu adalah produk-produk yang berpotensi laku dijual, ya. Sehingga kita bisa berangkat dari sebuah masalah untuk menemukan itu di masyarakat. Produk yang akan dijual adalah solusi atau masalah tersebut. Misalnya di daerah tempat tinggal Anda belum ada yang menjual sarapan, ya, karena di daerah-daerah itu banyak pabrik, banyak kos-kosan misalnya, sehingga dari situ bisa muncul ide usaha untuk menjual menu sarapan. Barangkali ada yang punya contoh lagi ide yang seperti ini? Ada? Ide apa gitu, misalnya di tempat mana gitu kan bisa. Oke. Jadi ini adalah ide yang munculnya ide dari situ. Kemudian sekarang pada analisis awal, setelah ada ide, baru kita analisis ide itu. Ya. Bagaimana nanti usaha tersebut berjalan. Jadi setelah ketemu ide, bagaimana ide itu yang setelah misalnya kita membuat produk sarapan warung gitu, bagaimana di dalam analisis awal itu adalah berjalan dan memiliki keunggulan. Keunggulan itu artinya bisa bisa keunggulan dari segi harga, bisa keunggulan dari segi rasa, tempat, dan seterusnya. Ya. Dan hambatannya,
yang mungkin muncul. Jadi pasti ada hambatan. Sehingga di dalam evaluasi itu yang kita evaluasi adalah harus mempunyai target pasarnya. Tadi sudah disampaikan di jual makanan atau sarapan di pabrik, maka targetnya kan orang-orang yang di pabrik itu, ya kan? Terus bagaimana cara produk tersebut menarik, kan begitu ya, menarik. Ya. Kemudian yang dianalisis lagi apa produk yang kira-kira tinggi peminatnya. Jadi produk apa yang kira-kira tinggi peminatnya. Berapa perkiraan biaya produksi yang diperlukan. Jadi ini yang harus menjadi target. Jadi produk apa saja yang bisa minat. Menu lah, kalau dalam warung adalah menu namanya. Menu apa saja yang bisa laris. Karena pabrik itu biasanya misalnya nasi rames dan seterusnya. Oke. Kemudian yang tahap berikutnya yaitu evaluasi. Ya. Jadi evaluasi, ada yang tahu evaluasi? Evaluasi itu apa? Novita Wulansari. Iya, Pak. Ya, evaluasi apa kira-kira? Evaluasi yaitu apa ya? Kayak diskusi tentang hasil kerjanya itu nanti dijadikan apa ya? Kayak hasil kerjanya nanti buat acuan lebih baiknya lagi. Oh ya, ya. Jadi evaluasi itu memang melihat hasil ya prosesnya itu seperti apa kan gitu ya, kita lihat gitu. Kalau ada Iya. yang kira-kira yang kurang kita benahi, kalau ada yang baik kita tingkatkan. Intinya begitu. Di dalam hal ini evaluasi itu jadi menemukan keunggulannya. Jadi dievaluasi dengan itu sampai menemukan keunggulan dan hambatan yang muncul. Kita evaluasi dengan melakukan evaluasi. Jadi dengan evaluasi itu akan menemukan keunggulannya. Jadi yang tadi dijual itu di mana keunggulannya kita evaluasi. Kalau memang sudah benar kita teruskan. Kemudian di mana letak hambatannya. Sehingga diberikan suatu penilaian memilih berbagai produk yang mungkin untuk dikembangkan. Jadi kalau sudah dievaluasi itu sudah menemukan menu atau apa segala macam produk, kita temukan, oh ini ada keunggulannya, kita tinggal mengembangkan. Jadi menemukan. Sehingga di dalam evaluasi itu adalah prinsipnya adalah pengukuran dengan cermat. Apakah keunggulan yang dimiliki ini mampu mengatasi potensi hambatan. Nah, kira-kira begitu ya, jadi yang itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, tahap berikutnya adalah penentuan kelayakan bisnis. Jadi di situ usaha yang warung kita itu adalah layak. Layak itu bisa dari 3 aspek minimal ya. Bisa dari aspek pasarnya, artinya pasarnya itu adalah banyak di situ. Artinya ada orang yang membeli, konsumennya banyak gitu. Kemudian analisis aspek teknisnya, jadi prosesnya, proses produksinya bagaimana kita analisis itu layak dengan enggak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini yang penting adalah analisis aspek finansial. Layak dalam arti mereka itu memberikan keuntungan, memberikan hasil, kemudian dan segala macam itu. Jadi ini dari segi analisis keuangan. Sehingga analisis finansial itu karena tujuan dari bisnis itu pasti keuntungan, gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah yang keempat, penentuan kelayakan bisnis. Nah, setelah tadi ada di sini dalam hal itu, maka setelah diputuskan bahwa katakanlah produk ini layak tadi dan memberikan 3 aspek tadi itu, dari aspek pasar layak, dari aspek teknis layak, dari aspek keunggulan layak, maka keputusan yang perlu diambil adalah dikelompokkan dalam 3 keputusan dari yang tadi itu. Yang pertama, kalau memang layak dari segi itu, apakah menerima atau menolak. Misalnya dari segi keuangan tidak layak, bisa aja menolak atau kita menolak dan sebagainya.
atau tidak bisa dijalankan karena kurang layak. Yang kedua adalah memilih satu, misalnya ada beberapa menu gitu atau ada beberapa produk, kita pilih. Jadi alternatif di dalam menentukan kelayakan ini kita pilih yang layak sesuai dana yang tersedia. Misalnya dananya cuma 5 juta begitu. Kita setiap produk itu katakanlah membutuhkan investasi 5 juta, padahal ada 3 gitu. Ada 3 produk yang layak misalnya. Maka kita lihat karena 5 juta kita harus memilih salah satu. Kan tidak mungkin semua. Kemudian yang ketiga, membuat skala prioritas dari beberapa yang layak. Jadi kita urutkan mulai dari yang paling layak, paling yang menguntungkan, paling macam-macam itu, pasar itu. Jadi kita urutkan mulai dari itu. Sebab apa? Kalau kita ngurutkan, kalau yang di depan sudah kita pilih, kemudian ada tambahan modal, kita cukup mengambil keputusan yang kedua. Jadi urutan yang kedua, sehingga lebih mudah dan itu. Oke. Yang kelima adalah perencanaan pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan ada perencanaan. Waktunya membuat rencana pelaksanaan dengan menggunakan hasil studi kelayakan. Tadi sudah ketemu keputusannya kelayak, maka kita lihat sekarang adalah Anda dilakukan menggunakan hasil studi kelayakan dengan panduan untuk memulai. Jadi kita sudah muncul, karena studi kelayakan itu kan adalah perencanaan, sehingga kalau sudah secara studi kelayakan itu layak, maka kita waktunya untuk memulai di dalam perencanaan itu. Yang berikutnya, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan. Ya, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan. Jadi di sini adalah setelah mau mulai kita siapkan ya tentang pekerjaan, tenaga kerja, ketersediaan dananya, kesiapan manajemennya dan seterusnya. Tuh. Yang ke-6 ini yang terakhir kita mulai pelaksanaan ya. Di dalam tahap pelaksanaan itu adalah melaksanakan operasional, jadi mulai ya launching lah ya, sudah launching ya, operasional bisnis yang perlu kita yang perlu kita lakukan di dalam tahap pelaksanaan itu adalah studi kelayakan bisnis yang dibuat sebelumnya itu menjadi panduan. Jadi nanti dalam pelaksanaannya pedomannya itu ya. Nah, di situ karena di dalam studi kelayakan bisnis pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang dari studi kelayakan bisnis itu ya. Yang kedua adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala agar kinerja tetap optimal. Jadi tadi kembali kepada evaluasi, kita tetap sambil jalan itu kita lihat bagaimana jalan, bagaimana hambatannya, bagaimana nanti ini adalah prospeknya, bagaimana dan seterusnya. Ini setiap rutin dilihat. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari pengelolaan, dari pelaksanaan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Halo. Baik Pak, saya Zain Khairuddin izin bertanya Pak. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Zain Khairuddin dari kelas AK 3A, izin bertanya. Ya. Jika produk kita sudah layak untuk dipasarkan, namun ketika saat dalam proses pemasaran ternyata muncul kompetitor yang memiliki produk sama dengan kita dengan kualitas dan harga lebih murah, itu bagaimana Pak dalam menghadapi kompetitor yang seperti itu? Jadi mereka mengeluarkan produk yang kualitasnya lebih rendah dari kualitas kita dan harganya pun mereka lebih rendah gitu Pak. Jadi kan otomatis tadi dari konsumen kita langsung lari ke mereka gitu Pak. Oh ya, terima kasih. Yang lain dulu, ada yang menanggapi, silakan sebelum saya nanti menjawab pertanyaan itu. Yang lain yang menanggapi, boleh silakan. Aptin ya,
Pak Aptin, silakan tanggapi. Halo? Ya, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya, tadi pertanyaan tadi ada yang mau jawab? Halo? Halo? Ya, ya. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya soal produk itu biasanya kalau harganya bersaing itu kebanyakan lebih memilih yang harganya lebih murah daripada yang lain walaupun mungkin kualitasnya sama atau itu. Jadi untuk strategi sendiri kemungkinan besar membuat produk yang lebih bagus dengan harga yang di atas, dengan harga yang tetap. Kurang lebih seperti itu Pak jawabannya. Oke. Yang lain ada yang mau menanggapi? Baik, kalau nggak ada, jadi ya tadi apa yang dijawab oleh Aptin itu betul. Tapi pada prinsipnya tadi memang karena kan ini ada evaluasi meskipun sudah pelaksanaan, evaluasi itu memang persaingan itu selalu muncul di setiap saat. Maka tetap kita evaluasi keunggulannya. Jadi keunggulan itu nanti apa yang unggul, misalnya pada saat ini unggul di bidang harganya lebih murah misalnya. Mungkin ada pesaing masuk juga yang murah, kita evaluasi lagi di mana keunggulannya dan seterusnya. Jadi evaluasi itu intinya keunggulan dan hambatan. Hambatan mungkin muncul pesaing baru, kita buat, maka dia lakukan evaluasi yang berbentuk inovasi tentunya. Inovasi itu artinya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi inilah gunanya selalu melakukan evaluasi secara berkala agar kinerja itu tetap optimal. Jadi meskipun sudah pelaksanaan, karena akan dinamis itu di dalam persaingan itu, bisnis itu tetap kita melakukan evaluasi supaya tetap kita terdepan di dalam persaingan. Misalnya kita tetap melakukan promosi supaya kita tidak kalah sama persaingan dan seterusnya. Jadi itulah saya kira tentang tahapan-tahapan itu, kesimpulannya adalah bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan bisnis nanti akan menjadi dasar dengan melakukan analisis, ya, menjadi dasar untuk memulai bisnis dan akhirnya akan menjadi panduan di dalam bisnis. Begitu ya? Oke, udah paham? Sudah ya? Sudah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya kuliah hari ini. Selanjutnya saya on kamera dulu. Saya mau print screen dulu ya, biar tahu itu. Oke. Oke, begitu ya. Terima kasih. Sampai lanjut dengan materi yang lain minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.